Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube SWN Cooking. Apa kabarnya kalian semua teman-teman onlineku? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini aku mau bikin kue cara. Ini tuh salah satu kue yang banyak juga dijumpai di kotaku, banyak yang jual juga, jadi aku penasaran mau bikin juga. Buat kalian yang juga penasaran bagaimana caranya aku bikin kue ini, simak terus videonya sampai habis, jangan ada yang di skip ya. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk bantu aku dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih yang udah bantu. Aku doakan semoga sehat selalu, banyak rezekinya, panjang umurnya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Jujur saja ini adalah pertama kalinya aku bikin kue cara ini ya, karena sebentar lagi aku mau dapat orderan dari teman aku buat hajatannya. Jadi dia minta tolong untuk aku bikinkan kue cara. Karena aku belum pernah bikin, makanya sekarang aku mau cobain dulu resepnya. Oke, langsung aja. Pertama-tama di sini aku mau siapkan dulu untuk isian abon ikannya. Ini aku pakai ikan asap ya. Ini ikan anakan ikan tuna, namanya ikan tatihu di tempatku. Ini nanti ikannya mau aku chopper aja ya, biar halus, biar cepet kerjanya. Jadi kalau kalian gak punya chopper bisa ditumbuk juga ya. Nah, ini untuk perbumbuannya. Di sini udah aku siapkan bawang putih, bawang merah, dan juga cabai keriting seperti ini. Dan juga ini yang harus kita persiapkan adalah daun seledri dan juga cabai keriting seperti ini. Nanti akan kita potong-potong menyerong gitu ya untuk cabenya, dan untuk daun seledrinya nanti akan kita petik-petik satu-satu. Oke, langsung aja. Ini ikannya udah selesai aku chopper, jadinya halus seperti ini ya. Kalau kalian gak punya chopper bisa juga kalian tumbuk atau kalian haluskan menggunakan cobek. Kemudian bumbunya tadi kita haluskan dan kemudian kita tumis-tumis terlebih dahulu seperti ini ya. Dan kemudian ini mau aku tambahkan untuk ketumbar bubuk. Ketumbar bubuknya aku tambahkan 1 sendok aja. Ketumbar bubuknya ini nggak bisa di skip ya, harus pokoknya ya biar lebih enak. Dan kemudian ini juga aku tambahkan bumbu seasoning seperti masako, garam, dan juga sedikit gula pasir. Kalau bumbunya udah tanek, udah mateng, kemudian langsung aja kita masukkan ikan yang udah kita tumbuk tadi ya, udah kita haluskan tadi, dioseng-oseng, dicampur aduk ratakan aja. Kemudian aku mau tambahkan sedikit santan kelapa. Setelah itu kita biarkan air santannya surut sampai mengering seperti ini ya. Ini udah kering, teksturnya seperti ini. Dibolak-balik aja dulu. Kalau udah kering boleh kita matikan api kompornya. Lanjut aja ya dengan step berikutnya, yaitu di sini aku mau potong-potongin dulu untuk cabai keriting merahnya. Di sini aku potongnya menyerong-nyerong kayak gini ya. Ini tuh memang harus dipotong menyerong seperti ini. Kita potongnya sesuaikan dengan berapa jumlah yang akan kita pakai nanti. Jadi sebelum potongnya ini kita bisa dikira-kira terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, sekarang aku mau lanjut juga dengan potong-potongin daun seledri. Ini daunnya kita ambil daunnya aja seperti ini ya, nggak dipakai batangnya. Kita petik-petik satu-satu kayak gini, lebar-lebar, biar nanti kita pakai untuk hiasan di atas kue caranya biar makin cantik. Nah, ini udah cukup kayak gini aja. Sekarang mau aku sisihkan terlebih dahulu, dan ini aku lanjutkan dengan memindahkan ikan yang udah selesai dimasak tadi, biar gampang nanti kalau kita mau ngambilnya. Oke, kalau sudah, sekarang aku mau lanjutkan dengan menyiapkan tepung terigunya terlebih dahulu. Di sini udah aku timbang tadi, ini aku pakai sekitar 500 gram atau setengah kilo tepung terigu. Kemudian aku tambahkan 5 sendok tepung maizena. Penambahan tepung maizena biar nanti adonannya itu waktu dimakan gak keras ya. Nah, ini kemudian aku tambahkan juga susu denko bubuk 1 saset aja. Kemudian ini dicampur ratakan aja dulu. Setelah itu tambahkan santan kelapa. Ini santannya aku taruh sedikit-sedikit aja dulu ya. Di sini kita pakai santannya agak banyak ya. Jadi kita harus persiapkan juga santannya agak banyak. Tapi di sini kira-kira santannya aku pakai sekitar 1300 ml
Jadi nanti kita kira-kira aja ya, kalau bisa kita lebih-lebihkan santannya, kalau kurang tinggal kita tambahin aja. Nah itu tadi sudah aku tambahkan 1 butir telur dan juga mentega 2 sendok makan aja. Kalau bisa menteganya itu kita cairkan terlebih dahulu ya, karena aku kelupaan makanya aku langsung aja pakaiin mentega utuh yang belum sempat aku cairkan. Karena kalau belum dicairkan itu nanti teksturnya itu dia kayak gumpal gitu ya. Nah ini kemudian udah aku panasin pemanggangannya dan kemudian udah aku olesin pakai mentega. Ini aku olesinnya agak banyak karena ini udah lumayan lama nggak aku pakai, jadi takut dia lengket, jadi aku olesinnya agak banyak. Setelah itu ini aku tuangkan langsung aja adonan tadi untuk kue caranya. Di sini aku masukinnya nggak penuh ya. Setelah itu ditutup sebentar dulu, nutupnya nggak usah lama-lama. Langsung aja kita masukkan abon ikannya tadi yang udah kita bikin. Kita taruhnya di samping gitu aja ya. Jangan semua, jangan kita penuhin. Karena nanti kita juga mau taruh untuk potongan cabai keritingnya dan juga daun seledrinya. Nah ini kita letakkan begitu aja ya, kira-kira kita bikin sebagus mungkin, serapi mungkin. Setelah itu kemudian ditutup lagi, ini kita matangkan dulu adonannya. Nah nanti sering kita cek ya, udah kira-kira udah matang apa belum. Kalau sudah kecoklatan pinggirannya berarti udah matang ya. Ini aku mau balik dulu sebentar biar bagian atasnya itu dia nggak masih mentah gitu ya. Tapi kita ngebaliknya cukup sebentar aja ya, jangan sampai kelamaan, karena kalau kelamaan nanti permukaannya menjadi gosong, angus gitu, jadi kurang cantik. Nah seperti ini aja prosesnya, kira-kira ini kita ulangi sampai selesai ya. Ternyata cukup mudah juga ya bikin kue cara ini, tinggal kita tuang-tuangin aja, kemudian kita kasih isian dan kemudian kita tunggu sampai matang. Dan untuk memanggangnya itu juga nggak makan waktu lama ya, sebentar aja. Nah ini akhirnya aku bikin. Selama ini aku cuma lihat orang bikin, jadi aku penasaran. Nah dan juga bagi aku sebuah tantangan banget, kalau apa yang belum pernah aku bikin dan aku penasaran, itu wajib untuk aku cobain. Dan sekalian juga untuk menambah-nambah ilmu tentang memasak ya. Siapa tahu ini nanti kalau aku berhasil bikin, aku jual lagi dan banyak yang suka kan, alhamdulillah bisa sebagai tambahan menu jualan aku. Karena kalau itu aja takutnya nanti pelangganku udah mulai bosen ya sama menu-menu aku yang itu aja. Makanya apapun resep baru akan aku coba, akan aku pelajari. Nah ini dia kue caranya udah selesai, aku panggang semuanya. Masya Allah ya, cantik ya. Ini dia mau aku cobain terlebih dahulu. Itu mau dimakan panas atau dingin pun tetap enak. Ini udah mateng dari atas sampai bawahnya, udah mateng semua. Ini tuh rasanya gurih, asin-asin gitu ya, karena ikannya tadi kita pakein bumbunya yang agak banyak ya. Ini untuk isian abon ikannya itu memang wajib kita bikin agak asin ya, karena adonan si kue caranya ini biar kalau kita makan rasanya itu dia seimbang. Nah ini gimana kalau menurut kalian, cantik nggak? Kalau di tempat kalian namanya kue apa ini ya? Kalau di sini kita bilangnya kue cara, mungkin kalau di tempat lain namanya agak beda gitu ya. Oke, sekian dulu videoku hari ini. Terima kasih buat yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk komentarnya, jangan lupa untuk di like, dan juga buat yang baru gabung jangan lupa untuk di subscribe ya. Semoga nanti aku bisa membagikan lagi resep-resep kue yang lainnya. Dan juga semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.